seorang wanita muda rela memberi kacang mentenya pada seorang sultan kaya raya demi melunasi hutang sang suami. Tak ayal, si wanita jadi ketagihan rudal balistik sultan itu yang keras, besar, dan menjulang tinggi bagaikan Tugu Monas di Jakarta. Dan inilah About Love. Ini Nina, seorang wanita muda dan masih gurih-gurihnya lagi belanja kebutuhan sehari-hari di Alfamart. Tetapi ketika akan bayar, ternyata uangnya tak cukup untuk membayar seluruh barang yang ia bawa tersebut. Простите, пожалуйста, должно 250 получиться. Что я, по-вашему, ворую? Alhasil, Nina pun menaruh kembali beberapa barang yang dikira kurang ia butuhkan. Dari sini kita tahu bahwa Nina kesulitan keuangan di kehidupannya. Di jalan pulang, secara nggak sengaja sebuah mobil mewah gaspol di dekatnya dan menyipratkan air ke arahnya. Sang sultan itu langsung keluar meminta maaf pada Nina dan berniat mengganti rugi dengan menawarkannya uang $1.500. Так, у меня с собой нет денег. Давайте сядьте в машину, доедем до банкомата, я вам дам. Alih-alih menerima uang itu, Nina malah tersinggung dan menganggap sang sultan telah merendahkan martabatnya. Sekembalinya ke rumah, ia langsung menemui suaminya yang bernama Sasa. Dan diketahui Sasa ini adalah seorang guru di sebuah perguruan tinggi. Mereka lalu mendapat surat dari Bank Emok yang menyatakan jika Sasha nunggak bayaran cicilan dan tenggang waktu hampir habis. В лучшем случае процент от неуплаченной суммы по... Jika tidak segera melunasinya, maka mereka akan dituntut dan bahkan dipenjarakan oleh pihak bank. Setelah membaca itu, Sasa membentak Nina. Dia marah kepada pihak bank, tapi melampiaskan amarahnya pada istri cantiknya itu. Нужны на дне, ну а в худшем не строящиеся квартиры, не залогай такой. Sasa lalu menyalahkan Nina yang tidak mengingatkannya untuk segera membayar hutang tersebut. Nina pun mulai menangis karena faktanya Nina tidak tahu menahu mengenai hutang itu dan Sasa tak pernah menceritakan apa-apa sebelumnya. Merasa tak tega, Sasa lalu meminta maaf dengan cara yang lemah lembut yang berlanjut dengan adegan per-unboxingan duniawi yang kita tunggu-tunggu. Подождет. Мне тоже очень. Di tempat lain, seorang pria kaya Sergei dan sang istri Tamara hidup bergelimangan harta dan serba berkecukupan. Nyatanya, uang tak selamanya membawa ketenangan, kenyamanan, dan ketertiban di kehidupan seseorang. Зачем ты заводишься? Затем, что я исполнительница роли супруги, Сережа. Terbukti dari keluarga Sergei yang sering cekcok, di mana sang istri selalu mengomel karena Sergei terlalu sibuk cari cuan dan seringkali nganggurin kacang mentenya ketika malam Jumat datang. Sepulang kerja, Sasa menyuruh Nina pergi ke bank karena saat itu pihak bank sedang membutuhkan seseorang penerjemah di saat meeting tender penting. Sasa menambahkan agar Nina berusaha membujuk pihak bank supaya memundurkan tenggang waktu pembayaran pinjaman mereka. Ну а что там, светские беседы? Кстати, в этом банке наша ипотека. Setibanya di sana, dia dibawa kantor pajak bank dan betapa terkejutnya Nina ternyata si manajer adalah om-om tempo hari yang menyipratkan air kepadanya. Keadaan jadi sedikit canggung bagi keduanya, akan tetapi meeting berlanjut dan Nina pun melaksanakan perannya sebagai penerjemah. Познакомьтесь, Нина Сазонова. Напоминаю, товарищ Лю, бывший партийный лидер. Setelah meeting itu selesai, Sergei mengajak klien dari Cina itu judai di kasino. Sergei lalu memuji Nina yang telah bekerja dengan sangat baik. Jadi, dia memberinya 2 chip kasino sebagai bonus untuk dimainkan. Dengan jurus lah-lahan dan kumhangke, Nina bertaruh di angka 0. Dan tanpa disangka, Nina memenangkan $7.000 dalam sekejap. Namun, dasar pemula yang emang biasa maruk, Nina malah bertaruh lagi dengan seluruh uangnya. Dan kali ini kalah total. Alhasil semua uangnya kini raib di gondol bandar. Предупреждал. В отличие от вас, Лю выигрыш. Lalu lanjut main bowling untuk bersenang-senang sembari melupakan kekalahan Nina tadi. Terlihat jelas jika Sergei nampaknya mulai kepincut dengan bodi mulus full no minus Nina. Maka dari itu, malam itu juga Sergei mengajaknya makan malam berdua. Уже не понадоблюсь сегодня? Думаю, нет. Господин Лю,
Kesempatan itu Nina gunakan untuk melobi Sergei agar memberi keringanan pada hutang Sasha. Tapi rupanya Sergei gak suka berbicara tentang pekerjaan sambil makan. Namun tiba-tiba Sergei berubah pikiran dan bilang dia akan membantu Nina asalkan Nina mau servis rudal balastiknya 1 malam saja. Nina pun menjadi sangat marah sehingga dia langsung pergi dari sana. Detik itu juga. Нина, я не хотел вас обидеть. Когда бы вы не позвонили. Но вы знаете, чего я хочу. Sekembalinya ke rumah, Nina malah dimarahi Sasha karena kehilangan $7.000 yang sempat ia dapatkan. Terlihat, meskipun Sasha mencintai Nina, namun dia sama sekali nggak menghargai perasaan Nina yang telah bekerja keras untuk membantu ekonomi keluarga. Саш, ну я же не на свои играла. Ну и что, ты же выиграла! Нет, я получил $200 за 12 часов тяжелой работы, а ты не взяла! Di kampusnya, Nina curhat mengenai Sergei pada temannya, sementara Sergei terus saja melamun dan membayangkan kesemiringan bodi Nina dan semakin ingin mendapatkannya dan mencicipinya. Hingga Sasha menerima kembali surat peringatan dari pihak bank, dan kali ini mereka benar-benar mengancamnya bahwa jika Sasha tidak membayar tepat waktu, maka Sasha akan dipenjarakan. Ты же была там. Вот тогда и надо было делать, а не играть на рулетке. Seketika, Sasha pun sangat tegang. Melihatnya, Nina gak tega dan berniat membantunya dengan cara apapun. Maka dari itu, dia menelpon Sergei dan mengajaknya bertemu. Singkat cerita, mereka pun bertemu. Dan karena sudah tahu sama tahu, mereka pun segera mencari Oyo terdekat dan adegan percangkulan duniawi bertemakan utang piutang terjadi. Ketika tiba di rumah, Sasha terlihat kegirangan dan segera menunjukkan surat lain dari bank yang menyatakan jika tanggal jatuh tempo pembayaran diundur selama 3 bulan. Bahkan jumlahnya pun dikurangi. Часа через 4 звонит мне какая-то дама из отдела. Namun, ekspresi Nina lempeng-lempeng aja tanpa memberitahukan semua yang telah ia lakukan untuknya. Semakin hari, perasaan Nina pada Sergei nyatanya makin kuat, meskipun dia sempat bimbang dan merasa bingung atas apa yang dilakukannya. Dengan banyak pertimbangan antara logika, hati, dan selangkangan, Nina akhirnya memutuskan untuk pergi menemui Sergei dan sekali lagi mereka berdua ajul gedang entep senok di Oyo langganan mereka. Mulai dari sana, mereka sepakat bahwa untuk bertemu setiap akhir pekan dan melakukan servis rutin. Давай встречаться по вторникам. Suatu ketika, Nina merayakan ulang tahunnya. Teman-temannya pada hadir dan membawakan hadiah. Akan tetapi, Nina terlihat lesu dan tidak bahagia lantaran udah lama dia nggak cuci busi sama Sergei. Tanpa ia ketahui jika selama ini Sergei sibuk merawat anaknya yang sedang sakit. Nyatanya, Nina udah terlanjur sayang dan ketagihan dengan otot kekar berurat Sergei yang membuatnya sampai nyut-nyutan. Hari demi hari berlalu tanpa kehadiran Sergei di sisinya. Nina semakin tak berdaya hingga jatuh sakit. Hal itu rupanya membuat Sasha khawatir dan menjadi sangat perhatian padanya. Hingga Sasha yang udah kebelet cuci busi mencoba untuk emprut dengan Nina. Tapi tindakan ini malah membuat Nina marah sehingga mereka pun mulai bertengkar dan secara nggak sengaja Nina keceplosan bilang pada Sasha bahwa dia berselingkuh dengan Sergei. Ты прикидывалась овечка, была шлюхой! Mendengar ini, Sasha sangat marah pada Nina dan langsung mengusirnya dari rumah. Nina yang gak punya tempat lagi pun langsung menelpon Sergei dan menceritakan semua yang terjadi. Dan karena Sergei sangat kaya, jadi dia membelikan Nina apartemen baru untuknya tinggal Nina. Куплю квартиру, нет проблем. Бред. У меня душевность лучше, и что? Nina lalu menelpon Sergei untuk segera datang ke apartemen. Namun saat itu, ternyata Sergei sedang kumpul keluarga yang membuat Tamara mengetahui perselingkuhannya. Tapi, Tamara tidak marah ataupun hubak-habik sama Sergei karena dia sadar jika sudah tak ada cinta lagi di antara mereka. Dan kemudian Sergei tetap datang ke apartemen Nina untuk servis rutin. Тебя буду ждать. Приду, когда смогу. Мне повезло. Так что ты делаешь здесь? Sementara itu, Sasha menjadi frustasi selepas mengusir Nina dari rumah. Kerjanya hanya abok AO sama tuak berontak yang diakhiri dengan adu jotos dengan beberapa orang. Kini Sasha sangat menyesal, manakala selama bersama dia memperlakukannya dengan buruk yang berujung perselingkuhan. Di apartemen, setelah olahraga malam dan puas basah-basahan, Nina bertanya pada Sergei, apakah Neng hanya jadi pelampiasan mas?
Dan apa mungkin Mas mau nikahin Neng Mas? Sergei pun menjawab dengan kalimat garong. Tenang Neng, meskipun Neng bukan istri sah, tapi hati Mas hanyalah untuk Neng seorang. Jawaban itu nyatanya mampu membuat Nina kelepek-kelepek dan tak peduli lagi dinikahin atau tidaknya. Yang penting hanyalah untuk terus bersama Sergei di sisa hidupnya. Di suatu malam, Nina yang kesepian menelpon Sergei dan memintanya datang. Tapi rupanya Sergei sedang sibuk dan tak sempat mengangkat telepon darinya. Lalu tiba-tiba bel berbunyi. Nina yang mengira bahwa itu adalah Sergei dengan semangat membuka pintu, tapi ternyata Sasha yang datang ke sana dan mengatakan jika Sergei hanya memanfaatkan Nina saja tanpa pernah mencintainya. Ты зачем пришел? Плохой человек. Саш, может быть, он плохой человек. Nyatanya Nina menyadari hal itu dan malah mengatakan jika dia tidak peduli mengenai perasaan Sergei padanya karena Nina benar-benar mencintai Sergei. Dia lalu membandingkan Sergei dengan Sasha yang selama ini tidak memperlakukannya dengan baik, sering membentak dan bahkan sering menyalahkannya saat kondisi ekonomi mereka memburuk. Может быть, он намного хуже тебя. Но я люблю его. Enggak terima dengan jawaban Nina, Alex marah dan Kokorobet paksa yang berujung percangkulan. Setelah diemprut Sasha, Nina menelepon Sergei dan Sergei pun datang. Di sana Nina menceritakan apa yang baru saja Sasha lakukan kepadanya. Dia juga memberitahu bahwa ternyata Nina sedang mengandung anaknya Sergei. Я боялась выкидыша. Sergei sempat menghuleng, namun dengan jantannya dia bilang jika dia akan bertanggung jawab atas kehidupan Nina dan calon bayinya itu. Sergei lalu pulang ke rumah yang ternyata Tamara telah menunggunya. Di sana Tamara mengatakan terlihat seolah-olah Sarah telah mengetahui semua yang telah terjadi padahal Sergei belum cerita apa-apa. Lanjut, Tamara dengan perasaan sedihnya melekakan Sergei pergi dan bertanggung jawab atas apa yang udah dia lakukan. А здесь, Сереж, не утрясется. Прощай. Beberapa hari kemudian, di malam hari, Sasha yang baru aja pulang kerja dihampiri dua orang tak dikenal yang gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba menghajarnya, yang ternyata ini adalah orang suruhannya Sergei dan sebagai bentuk balas dendam atas apa yang Sasha lakukan pada Nina tempo hari. Beberapa tahun pun berlalu, terlihat Nina sedang memangku seorang anak, yang mana itu adalah anaknya dengan Sergei. Terlihat juga Sergei yang kini bisa berbagi waktu untuk istrinya dan juga Nina. Semua berjalan sesuai mereka harapkan. Ты меня извини, пожалуйста, ты немного поплыл. Hingga di suatu hari, Nina dan Sergei sedang menghadiri sebuah pesta dan ternyata Sasha juga ada di acara tersebut. Namun seolah-olah tidak terjadi apa-apa di antara mereka sebelumnya, Nina dan Sergei menghampiri Sasha untuk bersilaturahmi dan nampaknya mereka bertiga udah berdamai dengan kejadian di masa lalu. Не помните? Я абсолютно не помню. Я тоже все забыл. Di tengah silaturahmi yang awkward itu, tiba-tiba Sergei mendapat panggilan mendadak yang mengharuskan dia meninggalkan Nina di acara tersebut. Setelah Sergei pergi, silaturahmi Sasha dan Nina berlanjut hingga berakhir di Oyo terdekat. Entah udah kangen rasa rudal balastik atau apa. Faktanya Nina lah yang mengajak Sasha untuk olahraga malam. Я стала другим человеком. Tapi di sana Nina mengatakan jika dia melakukannya sebagai permintaan maaf atas sikapnya yang dulu mengkhianati Sergei dan menegaskan jika hal tersebut takkan terulang lagi. Scene pun ditutup dengan Nina yang pergi meninggalkan Alex di Oyo itu dan kembali ke kehidupan mereka masing-masing. Dan film pun tamat cuy. Wah, sungguh terlalu dan tak pernah ketebak ya sikap, sifat, dan perilaku manusia. Oke, sekian dulu alur cerita film About Love. Semoga kalian terhibur. Bang Dikson beserta seluruh tim pamit dan adios.